sampai-sampai dengan memakai anggaran per tahunnya mencapai ada yang 10 miliar, kecamatan ada yang sampai 9 miliar per tahunnya. Camat Karimun berinisial A, terus Camat Meral yang berinisial N, terus Camat Buru yang berinisial H. Yang kami datang ke sini sengaja untuk melakukan pengaduan ke Bareskrim Polri. Saat ini kami berada di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya. Terkait aduannya seperti apa Bang, kalau boleh dijelaskan Bang? Ya, terkait ada dugaan kami atas penggelembungan dana tahunan yang telah digunakan oleh 12 kecamatan di Kabupaten Karimun sejak tahun 2021, 2022 dan 2023. Ini bersumber dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Penggabungan dana seperti apa Bang, yang kalau bisa dijelaskan Bang? Ya, di sini terlalu tinggi menurut kami penggelembungan tersebut, yang mana kecamatan sampai-sampai dengan memakai anggaran per tahunnya mencapai ada yang 10 miliar, kecamatan ada yang sampai 9 miliar per tahunnya. Sedangkan di Kabupaten Karimun tiap tahunnya kita tahu itu adalah defisit, tiap tahun defisit. Kok sebagai camat gitu memakai anggaran lebih tinggi? Mohon kepada diperiksa penggelembungan tersebut. Itu maksud dan tujuan kami membuat pengaduan ini. Sebelumnya sudah mempunyai bukti Bang terkait penggelembungan dana tersebut camat? Iya, ada. Dengan berdasarkan laporan hasil audit dari BPK ke Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Dari pihak Mabes Bareskrim sendiri seperti apa Bang menanggapi pelaporannya? Ya, alhamdulillah. Tadi saya telah menerima bukti laporan dari Bareskrim. Ya, di sini kedatangan kami ke sini bukan hanya untuk melaporkan ini saja, dan ada bukti juga yang telah kami sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo melalui DPP Partai Gerindra. Kami sudah menyampaikan laporan dugaan tindak pidana yang kami laporkan. Terus kami telah melaporkan juga ada dugaan di sini akibat ada suatu intimidasi yang telah diinvestigasi oleh wartawan dan pengacara di Kabupaten Karimun, adanya suatu dugaan kriminalisasi hukum atas Kapolres Karimun kepada rekan pengacara dan rekan wartawan pada tanggal 8 Februari 2025 kemarin. Seperti apa Bang itu tindakannya Bang? Ya, pada saat itu berawal dari pengacara menyurati camat-camat yang dimaksud tersebut. Kebetulan 3 camat datang untuk mengajak bertemu. Tiba-tiba di situ dibuatlah seolah-olah pengaduan ini dibuat oleh seorang polisi, dilakukan penangkapan OTT ataupun operasi tangkap tangan di satu tempat. Setelah satu tempat tersebut, yaitu satu orang wartawan yang berinisial H, ya kan, berinisial H tersebut menerima. Kita lihat menerima di dalam itu menerima bingkisan gitu. Setelah menerima, setelah berpisah dari camat, langsung digerebek oleh polisi Polres Karimun dan dilakukan pengembangan, digiring untuk menuju tempat lokasi di mana pengacara tersebut duduk saat itu. Kemudian setelah digiring, langsung si berinisial H tadi, yaitu wartawan, menyerahkan uang kepada pengacara dan seolah-olah ini dibacakan. Datang pihak dari kepolisian tersebut membacakan surat penangkapan. Di sini kami telah melihat adanya unsur di sini ketika salah satu korban ataupun korban yaitu camat, semestinya camat yang mengadukan ke polisi. Tapi saat ini agak janggal menurut kami, ada dugaan kriminalisasi. Kenapa petugas polisi yang membuat pengaduan? Kenapa bukan korban? Jadi kalau memang korban membuat pengaduan, itu masuk unsur dalam delik pemerasan. Tetapi kalau memang polisi yang membuat pelaporan, ini sama dengan OTT, tangkap tangan terjadinya suatu suap. Yang kami duga suap karena si pihak pengacara tadi itu meminta klarifikasi kemana saja anggaran selama
2021, 2022, 2023 di 12 kecamatan yang dimaksud. Ini polisi telah membuat surat penangkapan. Ketika OTT adanya suatu tindak pidana dugaan pemerasan, kenapa ada surat penangkapan? Kapan dibuat? Berarti si camat ini sudah memang mengkoordinasikan kepada pihak kepolisian. Ya. Okey, setelah membuat dugaan koordinasi kepada pihak kepolisian, dibuat skenario seolah-olah jam 4 sore tanggal 8 kalian harus duduk di suatu tempat di Tanjung Balai Karimun. Dan di situ sudah diintai dan siap disergap oleh anggota Polres Karimun yang berjumlah berkisaran 15 orang. Ya. Setelah itu baru dipandu digiring ke lokasi yang kedua. Jadi kapan surat ini dibuat? Kenapa camat itu tidak ditindak? Kenapa dia mau memberi uang? Ya, kalau dia memberi uang berarti dia seolah-olah menyuap, takut akan perilakunya, tindak dugaan yang disangkakan, yang dituduhkan kepada dia tentang anggaran dana camat 2021, 2022, 2023. Demikian. Ada berapa camat bang yang diadukan ke Baris? Kalau ke sini kita membawa laporan itu sesuai dengan laporan BPKRI tadi, tetap 12 camat, tetapi yang ada di kronologis ketika penangkapan itu hanya 3 camat yang di situ memberikan uang seolah-olah dikatakan diperas. Ya, dikatakan diperas. Jadi pemerasnya tadi ada 2 oknum. Di situ kita sudah melihat tidak ada perimbangan dari Kapolres Karimun ketika dijumpai awak media pada tanggal 10 Februari 2025. Pak Kapolres Karimun mengatakan di situ telah tertangkap 2 orang OTT. Ya, dan di situ kenapa tidak diminta klarifikasi dan daripada pihak camat, kenapa tidak ada istilahnya berimbang, pemberitaan yang berimbang, kenapa harus si pemeras? Ada apa diperas? Kalau nggak dikasih emang dipukul atau di mana? Kan belum terjadi. Itu baru setidaknya kalau niat percobaan pemerasan kan belum tentu ada terjadi. Oke, silakan Bu. Ya, inisialnya siapa aja bang yang diadukan ke Baris? Yang diadukan di sini dalam 12 camat. Tetapi tadi yang kita duga keras itu 3 camat yang telah ikut bersekongkol dan ingin menyimpan kerahasiaannya tentang dugaan yang telah kami dugakan pada beliau itu, ataupun pengacara yang menduga pada beliau itu, yaitu Camat Karimun berinisial A, terus Camat Meral yang berinisial N, terus Camat Buru yang berinisial H. Ya. Bang, setelah ini tindakan apa sih yang akan Abang lakukan? Mungkin kemarin sudah ke DPP Gerindra dan hanya laporan kriminalisasi aja atau ada laporan yang lain? Ada. Di sini dari kriminalisasi saya telah melihat jelas adanya suatu sindikat ataupun kategori yang dikatakan kriminalisasi. Kriminalisasi itu bagaimana? Seolah-olah masyarakat ataupun si pengacara yang belum melakukan suatu kejahatan dan dengan skenario yang dibuat oleh pihak kepolisian Polres Karimun. Dan di sini saya mengadukan ada 2 kategori. Yang pertama sekali saya adukan yaitu tindak kriminalisasi, tadi saya sudah jelaskan. Terus yang kedua, tindak pidana korupsi yang didugakan kepada 12 camat berdasarkan hasil BPK Perwakilan Provinsi Kepri tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023. Yang pertama sekali saya telah melaporkan ke Dirkrimsus di Bareskrim melalui Bareskrim Polri. Oke. Terus yang kedua, Jampitsus Kejaksaan Agung RI. Ya. Terus kepada Bapak Prabowo Subianto. Ini bukti terima setelah saya kantongi. Dan di sini saya berharap sekali kepada Bapak Presiden Prabowo, perintahkan Pak Listio Sigit sebagai Kapolri untuk menindak tegas tentang dugaan tindak pidana korupsi. Sebab saya selalu melihat Bapak di media tindak tegas
korupsi sampai ke akar-akarnya. Makanya saya sampai ke Bareskrim dan ke Kejagung sehingga ke kantor DPD Gerindra. Cukup sangat jauh dari tempat saya, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang pulau kecil. Hingga saat ini saya sampai ke Jakarta untuk mencari keadilan dan untuk memperbaiki bagaimana pengolahan uang Kabupaten Karimun ke depannya. Karena selama ini defisit sehingga masyarakat banyak menjadi kesusahan, ada pengangguran. Ternyata di atasnya, di dalamnya ada dugaan indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh berjamaah. Boleh disangkakan, kami dugakan penggelembungan dana oleh 12 kecamatan yang dimaksud. Terima kasih. Lagi tambah.